Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Agustini, BPI semester 6 akan mempresentasikan pembahasan dari buku Miftahus Sudur halaman 122 sampai dengan 123. Pertama-tama akan dibahas tentang bagaimana caranya berzikir kepada Allah. Ini menurut para ahli thariqah. Wala kalimah la fi wasatil badani tahta surati illa dimagi fil wasi. Ucapanlah diarahkan pada badan bagian tengah, mulai dari bawah pusat sampai ke otak di kepala. Wa qaula kalimah ilaha fil katifil ayman. Ucapan ilaha diarahkan pada bagian bahu sebelah kanan. Summa qaula kalimah ilallah fil katifil aysari. Sedangkan ucapan ilallah diarahkan pada bahu sebelah kiri. Nah, itulah cara berzikir kepada Allah menurut para ahli thariqah. Kita tahu dari guru kita bagaimana cara berzikir, dan kita sebagai muridnya dapat mengamalkannya. Salah satunya setelah kita sholat fardu, kita mengamalkan zikir itu sama ya. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang salah satu keutamaan berzikir kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah merupakan benteng dari setan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Zikrullah hisnun minasyaiton. Zikir kepada Allah adalah benteng dari setan. Sebagaimana kita tahu bahwa setan salah satu tugasnya yaitu menghasut manusia supaya jauh dari Allah, supaya lupa kepada Allah. Nah, salah satu alat paling utama yang dapat digunakan untuk memerangi setan dan menolak godaannya yaitu dengan kita berzikir kepada Allah. Jadi banyak-banyaklah berzikir kepada Allah supaya kita tidak gampang terhasut oleh setan, supaya kita kebal dengan bisikan-bisikan setan, kebal dengan godaan-godaannya. Jadi perbanyaklah zikir kepada Allah. Nah, selain dapat membentengi dari godaan setan, zikir juga dapat membentengi dari masalah lainnya, misalnya seperti santet atau susuk atau apapun masalahnya dapat dibentengi dengan zikir. Seperti fenomena sekarang tentang virus corona, tentang adanya virus corona ini membuat seluruh warga di dunia menjadi cemas, was-was, dan takut. Tapi sebenarnya yang harus ditakuti itu bukan virus coronanya, tapi kita harus takut kepada pembuat virusnya. Nah, kita sebagai seorang yang telah ditalkin zikir itu bukannya tidak perlu was-was atau cemas, tapi tetap harus waspada. Abah pernah bilang di manakib, mencegah virus corona atau memerangi virus corona itu bukan dengan pakai masker, karena virus menyebar dengan angin, dan angin tidak terlihat, itu bisa masuk meskipun pakai masker, tapi dapat dibentengi dengan zikir kepada Allah. Abah dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak perlu takut virus corona karena kita sudah ditalkin zikir, dan jika kita mengamalkannya dengan berzikir kepada Allah, kita tidak perlu takut kepada virus corona. Sebaliknya kita harus lebih taat kepada Allah, si sang pencipta virusnya, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena Abah bilang virus corona dapat dibentengi dengan zikir kepada Allah, bukan hanya dengan masker. Nah, itu salah satu contoh fenomena yang dapat keistimewaan dari zikir kepada Allah. Selain benteng dari setan, juga bisa membentengnya dari masalah-masalah lainnya. Yang pertama, kita harus yakinnya. Allah juga berfirman, la ilaha illallah hisni paman qolaha dakhala hisni waman dakhala hisni faqad amin.
amina min adabi. Jadi la ilaha illallah adalah benteng dariku untuk hambaku. Siapa yang memasuki benteng tersebut, ia akan selamat dari azabku. Nah, itu Allah sudah memberitahukan siapa yang berzikir kepadanya, itu dia akan selamat dari azabnya. Nah, seperti firman yang tadi disebutkan, jadi siapapun yang memasuki benteng tersebut, yaitu dengan berzikir kepada Allah, maka ia akan selamat dari azab Allah. Nah, insya Allah kalau misalkan kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan melaksanakan setiap amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah kita selamat dari azab Allah. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.